Selamat datang di channel Investor Receh. Teman-teman pasti sudah tahu jika ketika kita sudah komitmen untuk berinvestasi, jangka waktu kita adalah di atas 5 tahun. Penurunan jangka pendek seharusnya tidak jadi beban pikiran. Tapi kenyataannya kita pasti masih sering panik dan segera cut loss atau menjual saham karena takut kerugian bertambah besar. Padahal baru sebulan. Ujung-ujungnya portfolio kita akan berkurang pelan-pelan dan tidak jadi investasi. Biasanya orang yang buru-buru jual sahamnya jika terjadi penurunan adalah karena 3 hal. Yang pertama, baru pemula, kemudian takut sahamnya bakal turun lebih dalam dan nyangkut bertahun-tahun. Dan yang ketiga, karena masih sayang dengan duitnya. Nah, di video kali ini saya akan membagi tips yang menurut pengalaman saya bisa cukup membantu agar teman-teman tidak cepat panik dalam menjual saham teman-teman jika saham yang dibeli mengalami penurunan. Tips yang pertama adalah jangan sering membuka chart atau portfolio saham teman-teman. Kenapa? Karena kita biar tidak pusing dengan pergerakan jangka pendek dari saham itu. Karena saham yang seperti kita tahu adalah kendaraan yang volatile ya, jadi dalam sehari itu bisa naik turun nggak jelas. Dalam sehari itu rata-rata pergerakan saham sekitar 0, sekian persen sampai 2%. Nah, dalam seminggu mungkin bisa di atas 5% ya pergerakannya. Mungkin bisa sampai 20% itu ada. Nah, kalau teman-teman setiap hari melihat membuka chart, ya kalau hijau nggak apa-apa ya, kalau merah, nah itu lama-lama juga akan mempengaruhi psikologis teman-teman. Dari yang asalnya komitmen untuk investasi di atas 5 tahun, karena sahamnya merah terus dalam seminggu 2 minggu, akhirnya tergoda untuk cut loss juga. Dan lebih baik kita membuka chart itu setiap sebulan sekali atau sebulan 2 kali aja. Tips kedua adalah selalu belilah saham yang bagus atau saham blue chip. Saham blue chip itu apa? Bisa dicari sendiri di Google ya, daftar saham blue chip 2018. Nah, disitu akan keluar list saham-saham blue chip. Dan kemudian selalu pilihlah saham yang kapitalisasi pasar atau market cap-nya itu berada di atas 200 triliun. Itu menandakan bahwa ini adalah saham dari perusahaan yang besar, yang dinilai mahal dan dihargai mahal di pasar. Jadi ini bisnis yang sudah biasanya bisnisnya sudah mapan ya. Contohnya ada Unilever, ada Telkom di situ, terus ada mungkin Bank BCA ya. Jadi dengan memiliki saham blue chip yang udah terbukti bagus kinerjanya, kita akan lebih tenang ya jika saham yang kita beli itu mengalami penurunan, bandingkan jika kita hanya memiliki saham-saham yang tidak tergolong saham blue chip yang kapitalis market cap-nya kecil. Tips yang ketiga, abaikan berita, fokuslah ke kinerja. Jadi kita tidak perlu terlalu mengambil pusing setiap berita-berita yang terutama berita yang negatif yang muncul. Kita fokus saja ke kinerja perusahaan itu. Caranya gimana fokus ke kinerja? Kita cek aja kinerja fundamentalnya dari misalnya revenue-nya, net income-nya, terus margin dari revenue dibandingkan net income-nya itu seperti apa dari quarter ke quarter, dari tahun ke tahun kita bisa melihat. Kalau beritanya dari perusahaan yang kita beli ini jelek terus, tetapi fundamentalnya kita cek bagus, selalu mengalami peningkatan dan stabil, artinya kita tidak ada alasan untuk merasa panik karena berita itu sifatnya hanya sementara. Tips keempat adalah selalu gunakan 10% dari dana yang disisihkan untuk investasi. Jadi misalnya setiap bulan teman-teman sudah bisa menyisihkan uang 1 juta ya untuk membeli saham. Nah, teman-teman gunakan aja 100.000. Jadi jangan langsung lamsam seperti 1 juta langsung dibelikan semua. Jadi teman-teman bagi-bagi aja kecil-kecil dahulu, misalnya 100.000 dulu untuk membeli saham. Nah, kemudian dilihat pergerakan kedepannya seperti apa. Tips yang kelima adalah teman-teman harus menjadi pasif, jangan aktif. Kata kunci investasi yang sukses itu biasanya dilakukan secara pasif. Kalau aktif biasanya akan mengarah kepada trading. Nah, kemudian cara membantu agar pasif gimana? Yang pertama adalah jangan sering membuka chart seperti tips yang pertama tadi. Kemudian juga aktifkan fasilitas auto debit. Biasanya rata-rata sekuritas sekarang memiliki fasilitas auto debit, jadi per bulan itu otomatis dibelikan saham dan dipotong dari tabungan teman-teman. Kemudian juga sibukkan dengan kegiatan lain ya, jadi jangan mantengin chart terus. Nah, itu tadi beberapa tips yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Semoga bisa bermanfaat dan membantu agar teman-teman nggak cepat panik dalam kalau saham yang dibeli mengalami penurunan. Oke, saya rasa sekian dulu video singkat kali ini. Semoga membantu. Jangan lupa cek video-video saya yang lainnya juga. Jangan lupa like, bagi ke sosmed teman-teman, dan subscribe.